Setelah Somad ditolak Singapura, kemudian muncul hoaks dan fitnah bahwa Singapura anti ulama dan anti Islam. Padahal Singapura sering mengundang ulama-ulama besar dunia seperti Grand Sheikh Al-Azhar, Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jumu'ah, mantan Mufti Mesir, Al-Habib Umar bin Hafid dari Yaman, dan Habib Ali Al-Jufri dari Emirat yang sering ke Singapura dan memberikan pengajian di sana. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Muncul lelucon di media sosial, kalau mau ngetes ustadz asli dan enggak, coba masuk Singapura. Kalau bisa masuk, berarti asli. Kalau enggak, jangan-jangan palsu. Ini cuma lelucon. Jok ini dipakai untuk merespon hoax dan fitnah yang dilancarkan pendukung Somad kalau Singapura anti ulama dan anti Islam karena cuma menolak Somad. Padahal jelas-jelas sekali Presiden Singapura, perempuan muslimah berjilbab bernama Halimah Ya'qub. Bagaimana mungkin sebuah negara kalau benci Islam bisa punya presiden seorang muslimah yang sangat taat? Tidak masuk akal, kecuali akal-akalan ala kadrun. Saya sebenarnya tidak mau membela Singapura, saya cuma khawatir saja terhadap gerombolan-gerombolan fanatik yang menyebarkan hoax dan kebencian ini akan terus mengganggu kehidupan harmonis di Indonesia. Karena ulama-ulama besar dunia sering diundang oleh Singapura, baik oleh pemerintahnya secara resmi atau oleh umat Islam yang ada di Singapura. Pada tahun 2018, pemerintah Singapura mengundang secara resmi Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib melalui MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Syekhul Azhar juga diterima dan disambut sebagai tamu negara oleh Presiden Singapura Halimah Ya'qub dan disambut dan dijamu resmi oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam kuliah publik di Singapura itu, Syekhul Azhar memberikan presentasi berjudul Quwwatuddin Al-Muwahhidah yang artinya kekuatan agama untuk mempersatukan. Ceramah itu dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang bisa kita baca di internet. Dalam pembukaan ceramahnya saja, Syekhul Azhar dawuh begini yang menunjukkan pengakuannya terhadap persatuan nasional negara Singapura dan mendoakannya. Wa awaddu an uwaddiha bidayatan muhadarati anna ziyarati li Singapura laysal maqsud biha ziyaratal muslimin faqat bal hiya ziyaratan li sya'bi Singapura muslimin wa ghairu muslimin min ajli tad'imi wahdatihim al-'azimah wa 'aishihim al-mushtarak wa taqdimihim namudajan ra'i'an lil ukhuwah fil watan wa fil insaniyah wal amal yadan wahidatan min ajli mujtama'in raqin mutaqaddimin wa qawiyyin. Ji'tu li uhyi hadan namudaj alladhi daraba ahsan al-amthilah fi tahqiqis salam al-mujtama'i baina afradi sya'ib wa bainahu wa baina syu'ub al-mujawirah. Wa as'alullaha ta'ala ayyudima hadal balad amnaha wa salamataha wa ayyamunna 'alal balad juma'a ni'matal amni wassalam. Yang artinya, saya ingin memulai ceramah ini dengan penjelasan bahwa saya ke Singapura tidak hanya ingin mengunjungi umat Islam saja, tapi bangsa Singapura semua, baik orang Islam dan non-Muslim. Tujuan saya datang juga untuk mendukung persatuan nasional yang agung ini, hidup bersama yang harmonis,
yang telah mereka berikan sebagai contoh yang indah tentang persaudaraan nasional dan kemanusiaan, serta bekerja dengan tangan bersatu untuk masyarakat yang terus tumbuh, maju dan kuat. Saya datang untuk memberikan selamat, apresiasi atas contoh yang telah diberikan oleh negara Singapura ini, sebaik-baik contoh dalam menciptakan perdamaian masyarakat antar warga negaranya dan dengan warga negara tetangganya. Dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus menjaga negara ini, menjaga keamanan dan keselamatannya, dan melimpahkan pada penduduk negara ini semuanya kenikmatan, aman, dan keselamatan. Itu tadi pernyataan dari Syekhul Azhar di awal ceramahnya. Kemudian Syekhul Azhar memberikan isi ceramahnya tentang relasi muslim dan non-muslim yang menurutnya harus berdasarkan persahabatan dan cinta kasih. Karena menurutnya ada 3 alasan. Pertama, perbedaan yang ada di alam semesta termasuk juga perbedaan dalam manusia, termasuk keyakinan dan agamanya, merupakan sunnah ilahiyah, kehendak Tuhan yang akan tetap ada sampai kiamat. Kedua, karena perbedaan keyakinan merupakan kehendak Allah, maka kebebasan berkeyakinan dan beragama juga harus diakui. Syekhul Azhar pun mengutip ayat 256 dari surat Al-Baqarah, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, dan ayat 29 surat Al-Kahfi, Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, barang siapa mengkehendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa berkehendak kafir, biarlah dia kafir. Alasan ketiga adalah prinsip saling mengenal, ta'aruf, dan kerjasama untuk saling melengkapi, takamul. Karena itu, menurut Syekhul Azhar, merupakan suatu kebodohan yang memalukan, al-jahlu al-fadih, kalau ada orang yang menyangka bahwa relasi muslim dengan non-muslim itu adalah relasi berdarah-darah, atau menyangka Islam adalah agama pedang, menyembelih, mengusir yang lain, memaksa orang lain memeluk Islam atau memenggal kepala. Padahal di Al-Azhar sudah diajarkan bahwa sebab musabab peperangan di Islam bukan atas dasar memerangi kekafiran, tapi melawan permusuhan terhadap umat Islam. Selain Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah juga pernah diundang oleh pemerintah Singapura. Juga Habib Umar bin Hafid yang sering diundang oleh umat Islam di Singapura. Ulama-ulama besar dunia tersebut diterima, disambut dan dijamu dengan penuh hormat dan penuh cinta kasih. Karena ulama-ulama besar tersebut mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan persatuan. Sedangkan Somad ditolak karena ceramahnya yang mengajak permusuhan antar umat beragama yang menjadi alasan kuat penolakan pemerintah Singapura pada Somad untuk menolak masuk ke Singapura. Karena itu tidak perlu membuat hoax dan fitnah kalau Singapura anti ulama atau anti Islam. Karena ulama-ulama besar dunia pun diundang oleh Singapura. Tapi tentu saja kalau ustadz radikal yang ceramahnya cuma provokasi dan permusuhan pastinya akan ditolak oleh Singapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.